Sudah kelihatan kok. Suaranya kelihatan, Bos. Suaranya kelihatan. Ya, jelas. Suaranya kelihatan. Suaranya kelihatan. Oke, keuangan dan perpajakan di bidang jasa. Nah, ini perkenalkan, nama saya Yogi Purwoko. Dari pendidikan saya di teknis, dari lulus 2004 di STM Telkom Purwokerto, melanjutkan S1 saya di Universitas Mulia Balikpapan, lulus di 2010. Setelah lulus SMK sebenarnya langsung bekerja di media lintas frekuensi, namanya itu vendornya Indosat. Dulu saya pemanjat tower, terus direkrut sama Indosat tahun 2010 sampai 2012, dan kemudian saya membuat perusahaan namanya Komtelindo. Itu fokusnya di internet service provider dan IT solution. Saya juga komisaris di Pracetak Bangun Indonesia, yaitu prefabrikasi rumah. Lalu yang terakhir saya juga komisioner di PT Aquaculture Semesta Raya bareng sama Mas Rio untuk budidaya udang. Dengan selain founder PT Komtelindo, saya juga founder dari Yayasan Kelas Pengusaha Muda. Sebenarnya rame-rame sama teman-teman di sini bikin yayasan pendidikan non-profit. Lalu saat ini menjadi wakil ketua Kadin Balikpapan bidang UMKM, operasi dan pemasaran promosi usaha. Lalu diamanai juga menjadi ketua tangan di atas Balikpapan, Balikpapan 007. Ini perusahaan kami, bergeraknya di internet service provider, IT consultant, managed service IT, software development, multimedia, dan IoT. Ini kami, we don't believe Superman, we just believe super team. Alhamdulillah dari 2012 sampai sekarang tim terus bertumbuh. Masih belum sebanyak adik, tapi insya Allah lah roadnya ke sana. Nah, pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang keuangan? Kenapa itu penting? Teman-teman ada yang mau jawab dulu? Monggo. Lanjut aja dulu ya. Nah, pertanyaannya pertama, bagaimana sih mengelola keuangan pribadi kita? Jadi kalau keuangan itu penting, yang kita utamakan mana nih cara mengelola keuangan pribadinya kita. Nah, kalau di financial planning itu di awal kita harus pastikan cash flow kita itu, penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran. Untuk apa? Supaya kita bisa manajemen ini, sehingga kita bisa mendapatkan goal di piramid paling atas. Sebenarnya kita mengusahakan kita punya uang itu kan pada akhirnya kita akan ngomong kita ingin sedekah, kita ingin hibah, kita ingin memberikan waris kepada anak-anak kita. Tapi langkah-langkah menuju ke sana itu gimana? Yang pertama, ya kita pastikan penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran. Lalu setelah itu kita siapkan dana darurat seandainya sewaktu-waktu kita tiba-tiba tidak berpenghasilan, maka kita harus siapkan dana darurat itu. Lalu kita harus mitigasi resiko. Kita itu nggak mungkin sehat terus, pasti ada momentumnya kita sakit. Kita tiba-tiba nggak pernah sakit gimana-gimana, tiba-tiba penyakit kritis atau tiba-tiba meninggal dunia, itu ada kemungkinan seperti itu. Maka untuk melindungi goal-goal kita yang ada di atas, langkah berikutnya setelah cash flow kita itu positif, itu kita harus manajemen risiko dengan asuransi. Lalu setelah itu kita gimana caranya ini nyaman nih, punya uang banyak semakin berlipat-lipat. Maka caranya ya kita harus investasikan ke reksadana, ke saham, ke bisnis kita sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan. Tujuan keuangannya apa aja sih?
Mungkin ada sebagian dari kita pengen beli mobil 2 pintu gitu ya, pickup, maksudnya pickup. Terus ada yang pengen beli rumah, terus ingin dana pendidikan anak kita supaya aman. Nah itu perlu disiapkan. Sebentar, ini nggak di-record ya. Recording in progress. Oke. Lalu setelah itu harapan kita kan begitu sudah tua kita nggak perlu lagi cari uang itu mengalir dengan sendirinya, jadi passive income ya. Supaya kita juga nggak merepotin anak-anak kita nggak memunculkan generasi sandwich yang terus bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, kita harus menentukan goal kita, tujuan keuangan kita. Itu tujuan jangka pendek kita apa, jangka menengah kita apa, jangka panjang kita apa. Lalu yang kedua, lakukan cut off. Sebenarnya posisi kita sekarang di mana sih? Jadi kalau kita dari Kediri mau ke Surabaya, kita tahu kalau posisi kita itu di Kediri. Nah itu caranya gimana? Cara kita petakan aset yang ada saat ini. Jadi misalnya cash yang ada di tangan kita berapa, tabungan 1, 2, 3 nya kita ada berapa, kita mungkin punya deposito, kita mungkin punya nilai asuransi, ada emas atau logam mulia berharga lain gitu. Lalu mungkin kita sudah meletakkan uang di reksadana, saham, reksadana campuran, obligasi, saham BTA, BTP, BTC, beberapa perusahaan tertutup yang kita punya, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa. Lalu aset non-liquidnya apa? Misalnya perhiasan, piutang. Jadi ada orang utang ke kita harus tahu nih ke siapa aja. Kita punya barang koleksi, barang-barang antik apa, misalnya keris, atau guci-guci dan seterusnya. Terus kita punya tanah di mana aja, apartemen, saham, perusahaan kita sendiri, terus mobil, motor dan seterusnya. Nah setelah itu kita petakan kewajiban kita. Kita punya hutang nggak? Misalnya di kartu kredit kita punya kewajiban berapa? Ada pinjaman pribadi, mobil, KTA, pinjaman yang lainnya. Lalu pinjaman jangka panjang kita apa? Misalnya kita punya KPR, punya pinjaman untuk apartemen, pinjaman untuk perusahaan dan seterusnya. Sehingga kita tahu sebenarnya net worth-nya kita, ekuitas kita itu sebenarnya berapa sekarang. Kita rencanakan gimana caranya goal kita akan tercapai. Maka kita perlu petakan nih di cash flow bulanan kita, gaji kita berapa, penghasilan dari usaha kita berapa, mungkin ada penghasilan lain-lain itu berapa. Kita coba rencanakan, terus realisasinya itu berapa. Jadi tiap bulan kita mengadakan namanya budgeting dan controlling. Jadi kita budget tiap bulan sebenarnya kita pantasnya itu habisnya berapa, terus realisasinya berapa. Ini beberapa contoh pengeluaran pribadi. Jadi ada keluarga, angsuran hutang, mungkin ada biaya hidup, transportasi, anak dan seterusnya. Lalu bagaimana cara kita mau tepat waktu untuk mencapai goal? Pertanyaannya. Nah yang pertama, menambah sumber penghasilan. Kita bisa cari ide-ide apa yang kita bisa tambahkan di penghasilan, atau kita bikin bisnis kita sendiri. Lalu yang kedua, menekan pengeluaran sehingga biaya hidup kita itu bisa tercukupi. Lalu yang ketiga, menginvestasikan kembali ke reksadana, ke properti, ke saham dan seterusnya sehingga uang kita terus berkembang. Ini saya mulainya dari sini karena saya nggak tahu nih backgroundnya teman-teman apa. Jadi di awal pembukanya adalah financial plan dulu. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Monggo. Teman-teman yang mau nanya sebelum dilanjut silakan. Resen dulu, monggo. Nanti kita open mic-nya. Jadi nanti yang mau ditanyakan resen dulu. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut. Ya. Oke. Ini saya anggap teman-teman di sini semua udah berwirausaha, jadi pertanyaan itu mungkin nggak perlu saya lontarkan. Lalu tantangan apa yang terjadi berdasarkan usaha kita? Nah itu bergantung pada tingkatannya. Maka finance management itu perlu dilakukan saat kita sudah di level 2. Jadi setelah sales branding kita lumayan, kita mulai melakukan penjualan
jualan, operasional kita mulai jalan. Nah, di saat itulah keuangan itu perlu mulai diatur. Lalu setelah memiliki beberapa karyawan, kita sudah konsentrasinya lain nih. Kita ngomongnya ke organisasi. Begitu organisasi sudah dibenahi, jumlah karyawannya ideal, siap untuk kita scale up lagi, kita tambah lagi kapasitas perusahaannya, maka perlu ada financial engineering. Ini modalnya dari mana nih? Atau sasaran customer kita siapa lagi nih? Apakah masih main di B2B? Apa harus main ke B2G? Atau kita sebenarnya strateginya udah ke arah customer B2C? Atau justru C2M? Nah, arahnya udah ke arah sana. Nah, begitu sudah level 5, bisnis yang sudah mature, maka tantangannya adalah di government atau peraturan-peraturan pemerintah yang kadang membatasi kita sehingga kita akan sulit. Nah, makanya di perusahaan-perusahaan yang besar untuk level-level CEO atau di atasnya kadang mereka sudah konsentrasinya ke ranah politik supaya tidak terganggu bisnisnya. Ini masalah keuangan yang pada pelaku UMKM, keuangan pribadi dan bisnis tidak dipisahkan, value produk layanan tidak sesuai dengan yang ditawarkan, kurangnya literasi keuangan yang dimiliki oleh owner ataupun oleh finance-nya, tidak punya rencana anggaran dan target yang ingin dicapai di bisnis yang akan dibangun. Bisnis itu untuk lifestyle, bukan profit oriented, dan selalu menyalahkan keadaan, bukan fokus dari jalan keluar. Dengan dashboard bisnis, maka posisi keuangan itu di mana sih? Posisi keuangan itu ada di kalau ini sebuah dashboard mobil, maka speed itu mewakili marketing dan sales, keuangan itu di BPM, SDM itu di temperatur, dan putaran mesin itu atau RPM itu di operasional produksi. Jadi mau marketingnya sehebat apapun, kalau uangnya nggak ada, BBM-nya 0 juga nggak akan bisa bergerak. Gitu. Kalau RPM-nya tinggi, operasional produksinya tinggi, tapi marketingnya nggak ada, itu juga percuma, mobil nggak akan jalan. RPM-nya tinggi, speed-nya tinggi, BBM-nya ada, ternyata temperaturnya, heat-nya besar, jadi mobil itu bisa sewaktu-waktu meledak dan dia akan berhenti seketika. Maka seluruh dashboard bisnis yang ada di sini kita perlu perhatikan satu demi satu supaya bisnis kita terus berkembang. Fokus di keuangan. Accounting is the language of business. If you don't understand accounting, don't invest yourself or manage business. Jadi bisnis. Jadi menurut Warren Buffett, ini investor terkenal di dunia, 10 orang terkaya di dunia, bahasa bisnis itu adalah accounting, keuangan. Jadi kalau kita nggak ngerti tentang keuangan, maka jangan investasikan diri kita untuk memanage sebuah bisnis. Lalu pernyataan yang kedua, kalau kamu tidak bisa membaca scoreboard, maka kamu tidak tahu skornya itu berapa. Dan kalau tidak tahu skornya berapa, kamu tidak bisa memberitahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi kalau kita main sepak bola atau kita nonton sepak bola kan selalu ada skor 1-0, 2-0, 3-1. Jadi kita tahu mana yang menang, mana yang kalah. Nah, begitu pula dengan keuangan perusahaan. Kalau kita itu nggak tahu tentang keuangan, maka kita nggak akan ngerti juga skor kita itu sebenarnya sekarang ini untung atau rugi. Jadi kita perlu memahami bahasa bisnis kita. Sama kita sesama orang Indonesia ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Begitu di luar negeri mungkin pakai bahasa Inggris, mungkin pakai bahasa Jawa kalau pas di Suriname gitu kan. Jadi supaya kita nyambung harus menggunakan bahasa yang sama. Fungsi keuangan itu, jadi keuangan itu mulai dari kita merencanakan. Saat kita merencanakan sebuah bisnis, kita membuat planning, itu ada namanya budgeting. Seperti tadi kita ngomong budgeting untuk pribadi kita, untuk rumah tangga kita juga perlu membudgeting untuk perusahaan kita. Sebenarnya berapa sih target kita, target penjualan kita sebenarnya berapa sih biaya yang harus kita keluarkan, berapa sih capek yang harus kita keluarkan di awal, berapa operasional expenditure yang harus kita keluarkan waktu di perjalanannya, kapan BIP itu terjadi, kapan ROI itu terjadi, return on investment. Nah, di situ kita sudah rencanakan.
waktu kita melakukan action, kita menjalankan day-to-day-nya, itu dikontrol. Jadi ada controlling nih, antara budgeting dengan action yang kita lakukan ini sesuai atau enggak. Nah, sesaat setelah action itu dilakukan bookkeeping namanya. Nah, di sini jurnal akuntansi itu dilakukan di sini. Nah, lalu setelah kita action, pasti kita evaluasi kan. Nah, data apa yang perlu dievaluasi? Itu financial report. Financial report itu ada 3, neraca, laba rugi, arus kas, nanti yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Sehingga setelah dievaluasi, kita muncul decision apa yang harus kita ambil nih untuk merencanakan hal berikutnya. Jadi di bulan berikutnya kita merencanakan lagi, atau di kuartal berikutnya, atau di semester berikutnya, atau di tahun berikutnya, bergantung kebijakannya masing-masing, sehingga planning kita itu bisa lebih tajam, kita bisa lebih menguntungkan gimana caranya. Ini flow bisnis barang dan jasa. Kalau di barang itu sales dikurangin COGS, jadi ini HPP per barang, itu menjadi gross profit dikurangi lagi cost operasional, baru jadi operational profit. Setelah itu dikurangi interest tax, amortisasi. Setelah itu barulah kita mendapatkan net profit. Nah, di net profit. Oke, terus kalau jasa itu gimana? Kalau jasa itu enggak. Kalau jasa itu enggak ada HPP barang. Adanya sales dikurangi cost operasional, jadi operational profit, baru dikurangi interest tax, amortisasi, baru net profit. Syarat net profit tinggi itu apa sebenarnya? Sederhananya menaikkan sales dan menurunkan cost. Nah, kita perlu tahu sebenarnya itu mana sales orang-orang atau misal customer kita, 20% customer kita yang menghasilkan 80% penghasilan kita, itu yang perlu kita highlight, itu yang perlu kita perhatikan betul. Lalu kita menurunkan cost. Sebenarnya cost itu secara struktur mana sih yang paling besar? Pasti 20% itu mengacu ke beberapa cost tertentu. Misalnya di HPP itu apa aja, yang di operasional itu apa aja. Nah, itu yang kita eliminasi dulu, itu yang kita turunkan dulu. Nah, jadi kita turunkan cost itu juga cuma 2, mau diturunkan aja atau dihilangkan sekalian costnya. Lalu action untuk menaikkan sales itu ditingkatkan salesnya atau menciptakan produk-produk baru untuk kita jual kembali. Nah, ini finance report, laporan laba rugi, sama hubungan mereka itu apa? Hubungan mereka, jadi dia itu neraca yang ada di tengah, uang cash itu dilaporkan, arus kas nanti dijelaskan, yaitu operational cash flow, investing cash flow, atau financing cash flow. Nanti di tanggal berapa dia keluar uang, di tanggal berapa dia masuk uang, dia ada di sini. Nah, lalu laba rugi itu di mana? Equity di bagian bawah. Jadi sebelah kiri atas dan sebelah kanan bawah. Terus apakah di bagian neraca yang lain ini nggak ada laporannya? Oh ya, perlu ada. Misalnya di utang nanti ada laporan AR namanya, laporan receivable. Terus di utang dagang nanti ada laporan AP namanya, laporan payable. Lalu di persediaan nanti kita ada laporan inventory. Di alat bangunan nanti kita ada laporan aset. Sebenarnya aset ini masih bagus atau enggak, masih layak atau enggak, penyusutannya berapa, misalnya dia bentuknya motor atau mobil, STNK-nya sudah diurus atau belum, gear-nya sudah ada atau enggak, misalnya dia bangunan, bayar pajak enggak tiap bulan, BPP-nya, terus kita ada melakukan pembelian enggak, berapa BPP. Nah, ini sebenarnya ada beberapa latihan yang kita bisa kerjain tapi kayaknya ini gampang banget ini kayaknya, teman-teman kayaknya itu. Kita lanjut, ada analisa rasio. Jadi rasio-rasio yang bisa kita pakai untuk mengukur kinerjanya kita. Itu yang pertama rasio efisiensi, itu gampang sekali, kita tinggal pakai laporan laba rugi, nanti ada GPM, ada OPM, ada NPM. Nanti kita bisa lihat per bulan, kita bandingkan per kuartal, kita bandingkan per semester, kita bandingkan per tahun. Nah, akhirnya kita tahu mana-mana yang masih kurang efisien nih. Misalnya HPP tadinya 30%, kok ini naik 40%, kenapa ini masalahnya? Nah, kalau
kalau di perusahaan-perusahaan besar mereka efisiensi 1% itu udah luar biasa. Jadi saat kita bertumbuh tambah besar itu nanti rasio-rasio ini perlu kita perhatikan. Bahkan mulai sekarang kalau rasio ini sudah diperhatikan maka sangat bagus sekali. Nah, lalu ada rasio likuiditas, itu kemampuan usaha memenuhi kewajiban. Ada current ratio, quick ratio, cash ratio, OCF ratio. Nah, ini semakin besar semakin bagus. Lalu current ratio itu apa sih? Current ratio dari current aset yang ada sekarang dibagi dengan hutang kita sekarang itu bisa nutupin nggak? Nah, kalau dihitungan saya minimal kalau kita bisa dapat 2 itu standar, kalau bisa 5 kali lipat itu luar biasa. Jadi saatnya kita harus ekspansi. Lalu quick ratio itu apa? Nah, itu karena aset dikurangi inventory dibagi current gitu. Nah, cash ratio itu apa? Cash plus marketable investment dibagi current gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa pelajarin lagi. Nah, lalu ada rasio profitabilitas, ada rasio solvabilitas. Di sini ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa di capture, bisa dilihat di